Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai kita ya. Ini kita di tanaman cabai rawit yang bersebelahan dengan tanaman cabai keriting kita di bagian sana. Ini tanaman cabai rawit kita sekarang usianya kurang lebih 110 hari ya. Dan untuk tanaman cabai keriting kita sekarang usianya 96 hari setelah pindah tanam. Dan ini sudah memasuki masa pembuahan ya, masa pembuahan. Dan pada kesempatan hari ini itu kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-21-nya. Jadi untuk penyemprotan yang kita lakukan itu bersamaan ya, bersamaan cabai rawit dengan cabai keriting kita sekalian. Dan di kesempatan hari ini sebelum saya melakukan penyemprotan, saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang insektisida yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hama lalat buah pada tanaman cabai. Karena salah satu kendala tanaman cabai kita di masa pembuahan seperti ini kondisinya itu salah satunya yang lumayan merepotkan, kadang banyak merepotkan banyak petani, apalagi petani-petani yang bisa dikatakan masih awam, masih agak kurang paham, itu dari serangan hama lalat buah. Yang mana serangan hama lalat buah itu bisa menyebabkan buah tanaman cabai kita rontok ataupun berguguran. Apalagi kalau tanaman cabai rawit yang buahnya tipis. Misalkan kan untuk cabai rawit kan ada juga beberapa macam tipe ya. Untuk buah ada yang tebal, ada yang tipis. Yang gampang banget diserang oleh hama lalat buah itu yang buahnya, daging buahnya itu tipis. Cuma kebetulan untuk rawit saya ini kebetulan saya tanam ori. Ori itu lumayan tebal. Lumayan tebal dibanding cabai-cabai rawit biasa. Yang lumayan banyak sih yang tipis, tetapi kalau ori itu dia lumayan tebal. Yang pastinya kalau untuk serangan hama lalat buah itu dia lebih gampang ataupun lebih mudah menyerang buah yang tipis daging buahnya. Nah itu ya kuncinya. Kalau misalkan ada serangan hama lalat buah ya, kalau misalkan banyak buah yang rontok seperti itu banyak banget ya di bawah. Terus kita dapati ada bintik-bintik hitam di buahnya, bekas tusukan ataupun bekas suntikan lalat buah. Itulah dia berguguran terkena serangan hama lalat buah. Itu salah satu ya, salah satu kendala kita di musim hujan juga, apalagi kalau misalkan tanaman kita sudah memasuki masa pembuahan seperti ini. Itu. Dan untuk hama lalat buah kalau saya pribadi itu lumayan banyak sih yang kita bisa lakukan. Yang pastinya untuk penanganan hama lalat buah agar tidak ada buah ataupun jarang buah yang rontok, itu kita harus melakukan pengendalian hama lalat buah dari awal. Yang pastinya jangan telat melakukan pengendalian hama lalat buah. Kapan telat melakukan pengendalian hama lalat buah itu pasti akan kewalahan. Karena kan biasanya kan hama lalat buah itu hari ini disuntik, 1 minggu kemudian barulah rontok. Jadi kalau misalkan hari ini sudah terlanjur disuntik, barulah kita mau melakukan penyemprotan. Yang sudah terlanjur disuntik, kalau misalkan kita tidak bisa membasmi telurnya di dalam, itu dia tetap akan busuk minggu depan. Seperti itu ya. Yang pastinya kalau untuk hama lalat buah itu kuncinya jangan telat. Kapan telat pasti akan kewalahan dalam hal menanganinya. Dan untuk hama lalat buah itu yang bisa kita lakukan, yang pertama bisa menggunakan pemasangan perangkap, baik itu petrogenol ataupun lem lalat. Lem lalat itu misalkan glumon ataupun metilat ataupun lailah. Kalau petrogenol itu yang dimasukkan ke dalam botol yang disimpan di luar kebun. Terus yang kedua bisa kita memasang pengusir. Pengusir itu bisa menggunakan kapur barus yang digantungkan pada pada tanaman kita, misalkan per pohon satu kapur barus, satu per pohon. Kapur barus itu pengharum mayat ataupun pengharum WC yang baunya bau mayat, itulah identik dengan mayat. Itulah kapur barus. Itu bisa mengusir. Terus yang ketiga penyemprotan insek. Kalau saya pribadi untuk insek itu ada 2 jenis insek yang bisa kita gunakan. Ada yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir. Terus yang kedua ada yang bisa mengusir tetapi tidak terlalu kuat membunuh. Yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir, misalkan bahan aktifnya Triazopos, contoh merek dagangnya Maestro. Terus yang kedua misalkan bahan aktifnya Cypermethrin chlorpyrifos, misalkan Starban ataupun Larban. Itu kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir karena baunya tidak menyengat. Itu kita rolling dengan insektisida yang bisa mengusir tapi tidak terlalu kuat membunuh, misalkan bahan aktifnya Profenobos, misalkan merek dagangnya Curacron, Pentacron, Calicron, Biocron, Deltacron, yang pastinya berakhiran kron. Itu bisa mengusir karena baunya menyengat tapi tidak terlalu kuat membunuh. Terus yang kedua bisa menggunakan bahan aktif Dimetoat. Dimetoat itu misalkan Sidajos ataupun Kenon. Terus yang ketiga bisa menggunakan Asefat. Asefat bahan aktifnya misalkan Joker ataupun Dafat. Itu yang pastinya gunakan satu yang kuat membunuh, kita rolling dengan
yang bisa mengusir tetapi tidak terlalu kuat membunuh. Itu kita lakukan penyemprotan sejak ada buah, itu kita lakukan penyemprotan rutin. Misalkan hari ini kita menggunakan yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir, kita rolling dengan yang bisa mengusir. 3 hari selanjutnya kita gunakan yang bisa mengusir tapi tidak terlalu kuat membunuh. Itu saya selalu terapkan setiap musim tanam. Alhamdulillah itu aman-aman aja dari kerontokan buah yang disebabkan oleh hama lalat buah. Seperti itu ya, kurang lebih lah seperti itu tips dari saya dalam hal melakukan penanganan hama lalat buah. Saya akan memperlihatkan contoh insektisida yang recommended lah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hama lalat buah. Nah seperti ini salah satu recommended bahan aktifnya Triazopos, merek dagannya Maestro. Ini kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir. Dan ini kalau misalkan kita gunakan Maestro ini pada tanaman cabai, bisa untuk hama lalat buah dan bisa untuk hama ulat. Tetapi kalau tujuan saya menggunakan Maestro ini untuk hama lalat buah. Kalau untuk hama ulatnya itu hanya bisa dikatakan plus-plus lah. Nah, seperti ini. Ini kita misalkan hari ini kita gunakan Maestro yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir. Misalkan 3 hari selanjutnya kita menggunakan Curakron. Curakron ini bahan aktifnya Propenovos. Ini bisa untuk hama lalat buah, bisa membunuh tapi daya bunuhnya tidak terlalu kuat dan bisa juga mengusir karena baunya menyengat. Jadi misalkan Maestro kita rolling dengan Curakron. Hari ini kita gunakan Maestro. 3 hari selanjutnya kita gunakan Curakron, ataupun kita menggunakan bahan aktif Dimethoate misalkan Sidajos ataupun Kenon, ataupun kita menggunakan bahan aktif Acefat misalkan Joker ataupun Dafat. Jadi ini di rolling dengan ini, ataupun di rolling dengan Dimethoate, ataupun di rolling dengan Acefat. Nah kurang lebih lah seperti itu. Itu saya terapkan dari musim ke musim ya. Alhamdulillah tanaman cabai saya aman-aman aja dari serangan hama lalat buah. Yang pastinya kalau untuk hama lalat buah jangan telat dalam hal melakukan pengendalian. Kurang lebih seperti itu ya. Dan inilah campuran obat yang akan kita gunakan. Ada pupuk daun, insektisida, fungisida, dan perekat asam amino. Yang pertama untuk pupuk daunnya kita masih menggunakan Maroke Flex G ya, yang dominan kalium untuk masa pembuahan ya. Ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. Terus kita tambahkan dengan fungisida Primazep. Ini bahan aktifnya Mancozeb. Ini jenisnya Mancozeb biru untuk pengendalian ataupun pencegahan penyakit ya, khususnya penyakit bercak daun dan penyakit antraknosa. Ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. Terus selanjutnya untuk dosis Maestronya bahan aktif Triazopos, ini kita gunakan 2 ml per liter atau 30 ml per tangki 15 liter. Dan selanjutnya kita tambahkan dengan asam amino, kita menggunakan merek dagan Murah Meriah. Kita menggunakan merek dagan Vigorin, ini kita gunakan 50 ml per tangki. Ini untuk apa ya, pemulihan tanaman habis terkena penyakit ataupun habis terserang hama. Itu bisa menggunakan asam amino ataupun sejenis suplemen untuk mempercepat proses pemulihan tanaman. Terus kita menggunakan perekat MT, dosisnya masih sama 15 ml per tangki 15 liter. Ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.